Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Assalamualaikum. Kita mau belajar tentang siapakah Yesus itu atau Isa Al-Masih. Karena banyak orang bertanya-tanya, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa. Tetapi saya katakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Sangat banyak perbedaannya ya dengan nabi-nabi yang lain, dengan manusia yang lain, apalagi dengan Tuhan yang lain. Yesus menjanjikan surga itu nyata, dia berani dengan satu kepastian, ya bukan mudah-mudahan. Dikatakan di dalam Injil Yohanes, ya, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Ini sudah jelas ya, ayat memberikan pengharapan untuk kita menuju ke kekekalan. Yesus menjamin surga itu bukan harapan hampa tetapi kepastian. Ya. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu berbeda dengan nabi yang lain, berbeda dengan Tuhan yang lain. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya dikatakan di dalam Al-Quran, saya kasih buktinya di suratan 3 ayat yang ke-45. Dikatakan, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dia terkemuka, dia paling depan di dunia dan di akhirat. Ya, dia paling dekat. Ya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengenai tentang kelahirannya, ya, kemudian kematiannya dan kebangkitannya. Ya, jadi Yesus atau Isa itu lahir, mati, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian diangkat oleh Bapa, menyediakan tempat ya untuk kita semua. Itu di dalam Yohanes ya, Yohanes 14 ayat pertama. Yohanes 14 ayat pertama. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, ya. Dia menyediakan tempat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita semua. Ya. Dia rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita semua. Di dalam Maryam, ya, di dalam Maryam, surah Maryam ayat pasal yang ke surat Maryam 19
Surat Maryam 19 ini tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ayat 15. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, hidup kembali. Kisah para rasul, dia diangkat ke surga, yang menyediakan tempat untuk kita semua. Ini jelas Isa Al-Masih itu hidup, ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus atau Isa Al-Masih manusia paling suci. Semua nabi lahir, ya, hasil dari hubungan suami istri. Tetapi Yesus atau Isa Al-Masih itu hembusan firman Allah, kalimatullah, ya, yang disampaikan kepada Maryam, seorang perawan atau gadis suci. Ya, jadi tidak ada campur tangan, ya, dari darah manusia, tetapi itu jelas diberikan hembusan firman Allah kepada Maryam. Ya, dia paling suci. Di 19 Maryam, ya, ayatnya yang ke-19, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, anak laki-laki yang suci, bersih. Ya. Nabi yang lain pernah melakukan dosa, apalagi manusia. Tapi Isa Al-Masih, dia seorang suci, seorang kudus. Kemudian yang luar biasa, yang menjadi tanda-tanda, ciri-ciri dia sebagai juru selamat, ciri-ciri dia sebagai Tuhan, ia mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, kalau di dalam Injil, ya, yang lumpuh bisa berjalan, mati bisa bangkit, ya, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, dan lain sebagainya. Sama di dalam Al-Quran, ya, di dalam suratan 5, ya, suratan 5 Al-Maidah, ya, di ayatnya, suratan 5 Al-Maidah ayatnya Al-Maidah ayat 110. Ini agak lama karena manual. Ayat 110. Nah, ini sangat jelas ditulis. Ya, bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak, mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Ya, ini sangat jelas. Ini mujizat yang dibuat oleh Isa Al-Masih. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Ya, dikuatkan oleh Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, ya, hikmat, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung. Ya, Isa masih meniupkan napas kepada, ya, burung itu dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta
dengan seizinku, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel, dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, ya, juru selamat. Nah, ini yang luar biasa lagi, bahwa Isa Al-Masih itu sebagai tanda dan rahmat bagi manusia, ya, seluruh umat manusia. Di 19 Maryam ayatnya yang ke-21, ini jelas dia sebagai rahmat, sebagai tanda untuk seluruh umat manusia. Dikatakan, demikianlah Tuhanmu berfirman, hai, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya, Isa Al-Masih atau Yesus itu sudah diputuskan menjadi tanda dan menjadi rahmat untuk umat manusia. Ya, dia menjadi juru selamat. Ya, di dalam 43 Al-Zukhruf, ya, ayatnya yang ke-61, ini jelas sekali. Saya paling suka dengan ayat ini. Dikatakan, wa innahu limulisati falatam tarnabiha wa tabiuni hasa siratal mustaqim. Ini jelas. Ya, dan sungguh dia atau Isa atau Yesus itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Jadi Isa atau Yesus itu bukan manusia, tetapi dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia Roh Allah. Isa fainahu rohullah wa kalimatullah, Isa itu roh Allah dan kalimat Allah. Di dalam hadis, ya, dalam hadis jelas Muhammad katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazila Isa ibnu Hakam Adlan, akan datang Isa ibnu anak Maryam menjadi hakim yang adil. Ya, inilah sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.